Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim min sama'in wa basarin wa kalamin wa fuadin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim sirran wa alaniyatan ya Ghafur Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa raditu billahi rabbil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita bersama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga akan menjadi umat yang terbaik dalam sunnah Nabi dan begitu akhlak dan surah Nabi, mendapat syafaat daripada surga masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini saya akan bercakap tentang masalah di antara afatul lisan, di antara bencana lisan adalah as-sabbu was-sakhriyah wal fahsh. Sabbu adalah memaki atau menghina, sakhriyah menghina, mencemoohkan. Itu namanya adalah sahtabat yaskhar qaumun asa min qaumin. Kemudian fahsh adalah perkataan-perkataan yang buruk. Sebetulnya itu hal yang harus kita hindari di dalam ucapan kita setiap hari, karena itu bagian daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ucapan yang kadang-kadang perhatian kita kepada dia tak sama dengan perhatian kepada larangan Allah yang lain. Hanya sama-sama larangan, dan ini kadang-kadang menjadi punca perkelahian, punca pertengkaran, punca kita saling permusuhan. Ini semua adalah kadang-kadang mudah menghina, mudah merendahkan orang, mudah memaki orang. Kalau kita orang Muslim, seorang yang mansalim al-muslimuna bilisani wa yadi, orang Islam, orang yang dapat memberikan keselamatan orang lain dengan lidahnya dan dengan tangannya. Itulah orang Islam sebetulnya yang harus. Kalau saya Muslim, saya bersikap yang terbaik untuk orang lain. Maka dengan kalimat ini kita telah mencederai Islam kita sebetulnya. Kita telah merusak Islam kita dengan menghina orang, memaki orang, mencemoohkan orang, berkata yang buruk. Itu memang sudah menjadi kadang tanpa kita sadar. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, "Alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Ini surah Al-Hujurat ayat 11. Kalau kita ingin mencari akhlak, paling banyak dalam surah Al-Hujurat. Salah satu bagaimana kita menjadi orang yang bersaudara, jangan berkelahi, itu di surah Al-Hujurat paling banyak sebetulnya. Tadabbur surah Al-Hujurat, walaupun namanya Hujurat itulah bilik-bilik, bagaimana kita bersama orang, bagaimana kita, itulah surah Al-Hujurat. Hai orang yang beriman, janganlah satu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kadang harus, ini yang sampai daripada translation bahasa Malaysia, harus puak semua itu lebih baik daripada mereka. Jadi kumpulan malah kebanyakan grup sama grup. Quran katakan individu malah tambah baik kalau jadi grup sama grup, kabilah sama kabilah. Kemudian lebih hebat lagi, jangan pula satu puak dari kaum perempuan mencemooh merendahkan perempuan yang lain.
Itu fokus Nabi, satu laki-laki, grup laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena kadang-kadang orang perempuan itu lebih baik daripada yang mereka makan. Dan janganlah setelah kamu akan mengangkat aib orang lain, jangan buka aib orang. Jangan kau panggil orang dengan sebutan yang buruk sebetulnya, karena akan buat kau jadi orang-orang yang fasik. Maka setelah kau beriman, iman fasik. Kenapa kau fasik? Karena melakukan perkataan yang merendahkan orang lain. Iman fasik. Kau dah dimakan apa kata Tuhan? Sesiapa yang tidak bertaubat dari perbuatan fasiknya, mereka lah orang-orang yang zalim. Ini bagi saya sangat penting kita memahami kalimat. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kau menghina satu kaum dengan kaum yang lain. Kenapa? Karena boleh kaum yang kau hina itu khairan minhum, lebih baik daripada kaum yang kau menghina tersebut. Demikian perempuan, nisa min nisa. Jangan sampai perempuan, grup perempuan, geng perempuan menghina geng perempuan yang lain. Pengajian perempuan sini, ini pengajian perempuan, kalau sama-sama pengajian, hanya gara-gara lain level. Ini pengajian Ustaz A, sana Ustaz B. Apa Ustaz B sana? Tak ada apa. Tengok. Mengaji tapi menghina Ustaz. Banyak perempuan, grup, kelompok, kabilah, kaum, bangsa. Sangat banyak sebetulnya. Maka la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Ada hadis, la fadla, tidak ada kemuliaan daripada orang-orang yang Arab dengan orang-orang yang ajam, bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Arab sama Arab pun kadang dah menjelut. Apalagi Arab dengan bukan Arab. Arab sama Arab, Arab Palestin bukan Arab Palestin, Arab Saudi bukan Arab Saudi sekarang ni. Nanti Arab, kabilah Arab dengan Arab, Arab yang Said dengan bukan Said, sesama Arab juga. Arab dengan bukan Arab, Arab dengan Melayu, itu dah hina-menghina. Melayu dengan Melayu, Melayu Kelantan dengan Melayu dengan Melayu, Melayu dengan sesama bukan Melayu, dengan Indonesia, Indonesia dengan orang Papua. Tengok, Allah berikan semua itu kadang-kadang hanya untuk menguji iman kita. Ujian iman. Bahkan kata la fadla li arabiyyin wala ajaban illa bittaqwa. Hanya takwa. Walaupun seorang Habasyah, maka kata Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab sama level dengan sahabat semua yang menghormati Bilal sama yang menghormati Umar. Tak ada ya Bilal, hai anak hitam, tak ada. Benar sekali Abu Zal kata, ya Ibnu Sauda, hai anak hitam, pada Bilal. Marilah Bilal, hai Abu Zal, jangan kau panggil demikian, dia orang yang beriman. Kan memang dia orang hitam, kan Bilal orang Afrika. Tapi kalau dah beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Tolong. Grup perempuan yang pakai tudung biasa dengan tudung luar biasa. Tudung biasa 3 aja, tudung apa sampai ke bawah. Ya, tudung yang sampai perut sampai lutut lain lagi. Kan lain tudung, lain udah sikap hidup. Dah assalamualaikum pun dah beda kadang-kadang. Kalau yang sama-sama tudung, assalamualaikum, salam, peluk sana, peluk sini. Yang tak satu geng, assalamualaikum, tanpa sadar. Sesama ustaz macam tu juga. Ustaz pakai songkok tak pakai songkok, lain lagi dah. Ustaz janggut tak janggut, ustaz janggut sama jubah. Yang jubah pun menjubah, lain lagi. Jubah Arab, jubah Pakistan. Sekarang kita dibuat macam itu, grup dengan grup, dan saling merendahkan yang lain. Tengok, itu yang terjadi. Sekarang beda apa kelompok, misalnya kelompok jamaah tabligh itu pakai jubah, pakai janggut, pakai peci. Nanti ada orang, apa tu jamaah tabligh? Alhamdulillah mereka sudah pakai
Alhamdulillah sudah pakai peci. Tapi yang jangan kau punya pakai jubah, mandang tak pakai jubah tu hina, jangan. Takwa bukan pakaian menunjukkan kemuliaan kau depan Tuhan. Takwa tanpa sadar. Kapal ismu ayyan dura akhaka binadratis su. Hadis kapal ismu, cukuplah jadi dosa ayyan dura engkau melihat akhaka saudara engkau binadratis su dengan pandangan yang merendahkan. Kapal ismu cukup jadi, artinya engkau pandang orang tu sedang masuk, sudah jadi dosa. Hanya memandang orang lain dengan pandangan yang ini hari ini. Karena saya lebih banyak tahajudnya, tengok orang tak pernah tahajud, aku tu cuma ngaji banyak tapi tak. Kita tengok orang lain, Allah, serahkan sama Allah. Kenapa? Kita beramal apa yang kita boleh amal. Orang lain beramal dengan kemampuan amal dia. Jangan engkau. Kita yang kadang-kadang alhamdulillah ini dah banyak yang tobat-tobat dulu. Datang ke office engkau yang dulu, katalah apa macam ni aku ada. Jangan merendahkan orang dengan kondisi masih. Jumpa kawan yang lama masih jahiliah. Apa kata hati? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah apa? Alhamdulillah aku dah tobat. Semoga Allah jadikan dia tambah baik. Alhamdulillah. Tapi jangan apa dah tua pun tak tahu. Udah tua tak sadar juga engkau. Hati-hati. Kalimat itu kalimat mungkin, tapi gara-gara itu dia kata akhirnya nak ya waktu awal tak ngaji akhirnya tak jadi. Awal tak ngaji tak ikut engkau, supaya tak ikut langsung komen macam itu. Engkau dah tua macam ni akhirnya sikap macam orang baru masuk ngaji kita, baru masuk dah kita kenal lama dia, alhamdulillah baru masuk, tapi dia engkau komen, engkau kesana ni kemana aja? Orang dah masuk alhamdulillah, kau tanya kemana aja? Sedikit aja. Kau tak pernah masuk, dia masuk alhamdulillah. Atau kita satu geng, tiba-tiba masuk orang lain yang bukan geng kita, tengok lari dia lagi dia. Ini yang sekarang ini sangat banyak. Makanya kaumun bi kaumin, nisa'un bi nisa'in. Dan tambah banyak, tambah akhir zaman akan tambah banyak. Kenapa? Karena tambah akhir zaman akan tambah banyak kumpulan, tambah banyak grup. Macam sekarang lah di Indonesia ada grup namanya Odos. Odos tu Wan di Wan Jus. Odos Wan di Wan Jus. Jadi grup orang baca Quran tiap hari satu juz. Lepas tu nanti dia buat grup untuk khatam sama-sama di dataran Merdeka lah, di mana lah, kumpul baca Quran sama-sama untuk khatam Qurannya. Jadi kita masih bulan Ramadan, kan bukan lagi bulan Ramadan. Jadi ada grup-grup macam itu, ada grup 1, grup 2, orang-orang office segala macam memaksakan diri untuk bacakan satu hari satu juz. Dia ada grupnya, engkau juz mana, dah nanti khatam kumpul sama-sama di mana. Itu namanya grup Odos, namanya one day one juz. Ada je, alhamdulillah. Tapi jangan sampai nanti asal jangan si grup ini merasa dia lebih suci daripada yang. Jangan ada merasa lebih suci. Oh, ustaz ni lebih suci, belum tentu. Surganya ustaz, surga bukan ustaz, belum tentu ustaz lebih tinggi. Boleh jadi orang yang banyak maksiat, tiba-tiba akhirnya tobat. Ustaz banyak buat baik, tapi ada dosa sikit.
Dengan ada dosa ustaz, dengan orang yang tiba-tiba taubat mati langsung tak ada dosa, mana banyak tinggi surganya? Kita tak tahu akhir hidup kita macam mana. Maka jangan kita pandang orang dengan pandangan kita, pandangan Allah kepada dia. Wallahu a'lam. Kan ini sangat banyak. Nanti kita akan masuk ke dalam fasik. Fasik engkau udah tobat, lupa pula tobat, zalim. Tengok ini, iman, fasik, kalau lupa tobat, zalim. Kalau ayat ini saya ambil dulu. Kalau kita banyak tak kira-kira buat? Sangat banyak hari ini karena yang kita tak sedar. Terus alhamdulillah saya hanya sebetulnya ingin mengangkat hal-hal yang kita tak sedar, tapi itu satu hal yang sebetulnya bagi Allah sangat besar. Itu berubah. Karena kadang-kadang kita ini itu yang tak kita lakukan. Kita ilmu, maka bilang lepas engkau sembahyang yang banyak, ngaji yang banyak, okey, alhamdulillah. Tapi tolonglah jangan merasa lebih daripada orang yang lain. Dan jangan mudah karena perasaan menghina, karena merasa lebih. Kalau tak ada rasa lebih, tak akan menghina. Sedikit dia rasa lebih, sudah riak, sombong, takabur. Riak, sombong, takabur mengakibatkan mencela orang lain. Ini konsep kita melihat kepada bagaimana melihat Quran sebetulnya. Surah Hujurat ini satu ayat aja. Kalau tengok ayat ini betul-betul saya hal yang, kenapa ini kalau ayat sebelum lihat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma, orang iman itu berukhuwah, maka perbaikan hubungan keduanya. Untuk supaya tak untuk memperbaiki itu harus ada ini. Jangan ada hina menghina. Kalau selama hina menghina, rendah merendahkan, tak akan ada ukhuwah. Jangan cakap ukhuwah. Tak ada orang muhajirin menghina orang ansor, tak ada orang ansor menghina orang muhajirin. Semua dengan malah berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka kata Imam Nawawi, atas satmu atau asabbu al-taqallum fi adil insan bima yu'ihi. Maka berkata mengerendahkan hormat orang lain, kehormatan orang lain, apa saja, kalimat apa saja, dan ini ukurannya sangat mudah. Kalau kata kita konsep Islam, apa ukurannya adalah saldomira. Hadis itu kata saldomira. Tanya domir Anda. Domir adalah perasaan. Domir itu adalah hati nurani. Itu domir. Maka tak ada hukumnya. Nak dibuat hukum susah. Mana kalimat mengejek, mana kalimat menghina, itu susah. Nak dibuat satu kriteria. Maka siapa yang tahu hanya hati masing-masing. Apakah itu sampai tingkat menghina atau sampai tingkat merendahkan? Tanya dada kita masing-masing. Sadomira. Kalau kira-kira merasa dosa itu. Maka tak ada hukum kalimat ini ya tak tentu. Karena kadang-kadang ada kalimat satu negeri yang memang kasar, ada kalimat satu negeri memang tak kasar. Bagi negeri, misalnya antara orang Indonesia, orang Jawa sama orang Batak kan lain dulu. Orang Jawa halus-halus, diam-diam. Tak, bagi kita cakap keras, bagi mereka adalah sesuatu yang kasar. Bagi orang yang mungkin di kawasan Medan, cakap teriak-teriak itu tak kasar. Kadang-kadang dia tergantung kepada ukuran keadaan dan masyarakat masing-masing. Tingkat mana dia jadi sesuatu yang tak baik, tingkat mana jadi yang baik. Itu jadi saldomira. Tanya diri masing-masing. Bagi orang Badawi mungkin tak akut, bagi orang Hadori lain cerita. Kok Hadori Ustaz? Ya Badawi lawannya Hadori. Ada Arab Badawi, Arab kampung, Arab Hadori, Arab bandar. Jadi Badawi lawannya Hadori. Memang iya. Kita yang tak tahu istilah. Jadi Islam Hadori, Islam bandar. Islam Badawi, Islam kampung. Arab Badawi, Arab kampung, Arab Bedouin, Arab dusun. Hadarah itu peradaban. Badiun itu adalah kampung. Jadi Arab yang berperadaban, Arab Hadori, Muslim Hadori, Muslim yang beradab, yang bertamadun. Badawi tak ada tamadun.
Maka biasanya hukuman tamanu karena apa? Karena akhlak. Orang bertamanu orang yang berakhlak. Orang tak tamak, orang tak berakhlak. Maka tengok pada waktu ada seorang Arab Badawi masuk masjid Nabi, langsung kencing di masjid. Nabi marah tak? Tak, biarkan kencing karena Arab Badawi, tak tahu hukum. Kata Nabi, biarkan dia kencing. Nanti setelah kencing baru engkau siram. Nah, setelah siram baru bagi tahu. Karena dia Arab Badawi. Ajarkan dia. Kalau Arab Hadori lain caranya. Jadi ini kita memahami antara manusia itu ada peringkat-peringkat. Manusia pun ada budaya-budaya yang tak sama. Maka kata Nabi kan hadis bahwasanya engkau harus hadapi manusia di manazilihim, dengan manazil, dengan kedudukan masing-masing. Ajarlah manusia bercakap dengan bikadri ukulihim, dengan kadar akal yang masing-masing. Tak semua orang sama. Bagaimana menghadapi orang Melayu? Lain. Menghadapi orang Arab? Lain. Orang Arab kalau kasar memang Arab, kalau tak kasar bukan. Ya biasa, orang Mesir itu anak diangkat kaki ke atas biasa. Saya pernah di Mesir, saya pernah di Saudi, saya pernah di Pakistan. Banggalah, Melayu yang paling lembut. Maka kalau jemaah haji paling lembut Melayu, kan diinjak orang terus. Karena kita sudah terbiasa dengan karakter Islam yang betul sebetulnya. Kita hadarah, kita orang berhadarah sebetulnya dengan budaya. Tapi hari ini kita dihilangkan dengan budaya tersebut. Muncul kenapa? Karena kita nampak budaya yang tidak ada hadarah hari ini. Budaya apa? Budaya perkelahian, budaya peperangan. Itu yang nampak dalam TV dan semuanya. Kan itu membentuk itu. Semua film kalau bukan kekerasan, pertempuran, perkelahian, seksual, syirik, terlain. Hari ini film itu pasti itu aja. Perkelahian, pertempuran, kemudian pertengkaran, peperangan, pembunuhan, itu yang kes-kes keras. Kemudian masalah nafsu, ada syahwat, seks. Kemudian masalah tauhid, syirik, ada hantu. Tanpa sadar itu merusak otak kita. Saya kata kenapa orang Melayu banyak hasad dengki? Kenapa? Mudah jawaban saya. Karena sejak kecil dia tengok film Tom and Jerry. Sejak kecil otak masuk film Tom and Jerry. Kucing sama tikus. Tak pernah jumpa berdamai, tak pernah. Jadi sampai besar pun otak-otak Tom and Jerry. Karakter bawah sadar terbentuk. Sebab itu tanpa pakai ilmu. Apa yang kau lihat, apa yang kau nampak. Tak nampak cerita yang baik. Ada Tom and Jerry, mana ada hang tua, hang jebat, tambah bawang merah, bawang putih. Lengkap semuanya. Akhirnya jadi politik, jadi politisi, jadi pemimpin, apa hasad dan semua orang tak pernah betul. Tanpa kita sadar. Padahal Islam itu adalah kita harus betul-betul baik sama orang lain. Maka orang sepakat fasabul muslim bi haqqin haramun, menghina, merendahkan orang adalah haram. Ini ijma'. Wa fa'ilhu fiskun, orang yang melakukan adalah orang yang fasik. Hukum haram. Jadi menghina hukumnya haram, bukan makruh. Perbuatan yang buruk itu hukumnya hanya halal dan haram, tak ada yang makruh, tak ada yang sunat. Makruh hanya untuk ibadah saja. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Untuk perbuatan, perkataannya adalah haram atau halal. Bercakap yang baik halal, bercakap yang buruk haram. Ada yang sunat. Tapi kita tak pernah, dalam otak tak pernah masuk kalimat ini. Hai anak, jangan caci maki orang, haram. Ada tak? Hai anak, jangan hina orang, haram. Tak ada. Yang ada, jangan hina orang, tak baik. Lain kalimat tak baik dengan haram. Jangan makan babi, cepat haramnya. Jangan tipu orang.
dalam mengajar anak. Jangan hina orang, itu haram. Karena kita dengar haram tu lain di otak kita ni. Haram tu langsung masuk dia, tak boleh kalau haram tu. Maka sekarang dia bilang haram dirubah sikit, non halal. Itu kurang, otak tu kurang. Kawasan non halal, makanan kurang tidak halal. Lain kalau makanan haram, itu lain. Orang tu kafir, cepat kita. Kafir. Kalau non muslim lain. Tengok. Secara psikologi kita lain menerima kalimat haram dengan bukan haram. Terus sekarang didik anak-anak, semua perbuatan tidak baik haram. Jangan tipu orang. Kenapa? Haram tipu orang. Dah. Masuk neraka nanti. Titik. Dah. Tak ada kalimat lain. Jangan bunuh orang. Haram. Jangan tipu orang. Haram. Jangan khianat orang. Haram. Mungkin itulah akibat salah dalam mendidik generasi. Akhirnya orang dengannya babi aja yang haram lain. Rasuah haram. Bukan tak baik, haram lah. Mencuri haram, rasuah haram, menipu haram, berkhianat haram, ingkar janji haram. Kira-kira banyak tak? Baru tahu banyak haram kan? Ini tahu je dadah je haram kan? Ini konsep kadang-kadang. Kenapa ulama kata? Ulama kata hukumnya haram, menghina orang biijma'il ummah. Ijma' sepakat, tak ada berbeda khilafiyah, tak ada mazhab di sini. Dalam akhlak tak ada mazhab. Dalam ibadah ada mazhab. Bagi ibadah Syafi'i mungkin kata ini, Hanafi kata lain, itu dalam ibadah. Dalam akhlak tak ada mazhab, semua sepakat. Haram di sini, haram di mana-mana. Ini dalam ibadah, dalam akhlak. Sekarang bagi kita tanamkan kepada anak akhlak yang betul-betul akhlak yang engkau berakhlak mulia. Dan cara berbuat, maka kata orang dulu adalah haram. Siapa orang muslim? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lain. Kalau dia saudara apa? La yuzlimuhu wa la yukhdiluhu wa la yuhkiruhu. Kalau kau muslim, orang kau muslim, tak boleh engkau menghina, tak boleh menzalimi, tak boleh merendahkannya. Tak boleh. Jadi kalau siapa? Muslim. Dah. Dalam diri kita boleh kata muslim, tak boleh menghina, tak boleh menuduh dia, tak boleh memusuhi dia, tak boleh. Semua kalau dia saudara muslim. Jiran lebih kuat lagi. Jiran yang muslim. Udah jiran muslim, saudara mara lebih lagi. Hak orang Iram kepada orang Islam yang lain. Betul. Orang kafir pun tak boleh juga. Tapi orang kafir kadang-kadang hanya kalau dia musuhi kau baru ada kita musuhi. Maka Islam macam itu. Orang kafir tu kafir. Tapi kita kalau orang kafir wajib kita tolong. Karena manusia dia boleh membunuh orang kafir kalau dia menyerang kita, bukan karena dia kafir. Karena dia memusuhi kita, memerangi kita, baru kita boleh memerangi dia, bukan karena dia kafir. Dia kafir, dia manusia. Hak dia dengan Allah, dia kafir, Allah yang akan siksa dia, bukan kita yang akan siksa dia. Jadi kalau dia memerangi kita, baru kita memerangi dia. Beda. Jadi hak kemanusiaan sama. Maka cukuplah menjadi dosa biasa bimri'in minasyarri ayyukira akhahul muslim. Cukup jadi dosa seorang yang menghina saudara muslim yang lain. Cukup. Maka jadi kadang-kadang tambah muslim, tambah saudara, tambah jiran, tambah banyak menghina. Itu ujian. Hanya gara-gara beda status, hanya mungkin beda keadaan. Macam sekarang sangat mudah, sangat banyak pula untuk menghina orang. Kau duduk mana? Damansara. Mana? Sungai Pencalu. Mana? Kayu Ara lah. Ambil awak banyak kalau rubah tak disebut dengan pinggiran taman tu, pinggir aja balik macam Pencalu juga tu. Macam
sekarang. Mana duduk segambut. Apa segambut? Sampai apa? Sri Hartamas. Akhirnya dirubah supaya murah tanah jadi duta Mas Roja nama lu. Kadang-kadang kenapa? Karena nama itu kadang-kadang membuat orang menghina sesuatu atau tempat. Oke deh, gimana Damansara? Daripada ujung sampai Sungai Buloh Damansara, semua tahu Damansara. Karena ada perasaan nama ini lain, nama ini lain. Status. Ini sistem bukan Islam. Islam tak ada status macam itu. Engkau orang Mekah, Madinah, orang Taif sama. Dapatlah, tidak ada kemudian. Maka tahu menghina dengan tempat, dengan status, dengan keadaan, dengan gelar, dengan pangkat, apa lagi? Sekarang sangat banyak. Kita dibuat tanpa sadar sistem yang buat kita harus merasa lebih daripada orang. Sistem yang dibuat tanpa sadar. Itu yang buat kita akhirnya. Kenapa? Itu sistem orang kafir, bukan sistem kita. Sistem hidup yang hari ini dibuat sistem orang kafir yang buat kita status, ada kelas masing-masing. Dan kita seorang Muslim tak tahu ajaran kita yang macam akhlak macam ini, tak nampak. Sampai sekarang kadang-kadang sesama engkau sembahyang pun menghina sembahyang lain. Kenapa? Lain sajadahnya. Ini sajadah besar, saya jangan dekat-dekat sini. Ini sajadah besar aku kan. Hanya lain sajadah, hanya lain kelas hajinya, VIP bukan VIP-nya. Hanya karena zam-zam tawar bukan zam-zam tawarnya. Hanya karena status umrah, hanya karena engkau pakai telekung. Kalau banyak telekung macam kan? Telekung pakai entah apa-apa sekarang. Yang telekung RM600 pun ada sekarang. Telekung dari RM60 sampai RM600, ada kan? Oh, berjuta, masih kan juta-juta. Dah glamour sekarang, dah semuanya dah. Okey, tak apa kalau kau mampu, tapi jangan waktu kau memakai itu jangan ada perasaan menghina kepada yang lain. Bukan sekadar tak boleh pakai, boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jangan sampai hati engkau ada perasaan lebih hebat daripada yang lain. Harusnya engkau bersyukur. Allah jadikan hari ini kadang-kadang rumah kita besar, sebelah kita rumah yang kecil. Allah jadikan. Engkau rumah besar, sebelah rumah orang setinggan. Karena waktu engkau lalu depan orang setinggan, apa kata hati? Allah jadikan supaya apa? Untuk ada belas kasihan, untuk ada kesyukuran, bukan penghinaan. Kau tengok engkau kereta besar, orang kereta kecil, alhamdulillah. Jangan apa kereta kecil sangat, duit banyak terikutlah. Kenapa komen kedekut? Dia tak beli kereta kecil-kecil lah, saya tak apa. Yalah, kenapa kau komen kedekut? Kata duitnya banyak, kereta kecil, kedekut apa? Hal-hal dia lah cakap kecil besar. Kan sama-sama kerja, kau tahu dia banyak tahu, tapi dia tak nak kereta besar, kereta kecil-kecil aja. Engkau betul kata, engkau duit tak banyak kereta, duit tak banyak kereta besar, duit banyak kereta kecil. Masalah setan dalam hati. Betul, kata setan, banyak duit tak nak beli kereta besar. Tanpa sadar, ini peluang setan semua. Kita maka jangan sampai kita yuhkir akhahul muslim. Sangat berat sebetulnya. Bentuk penghinaan kepada Allah dan Rasul, kepada sahabat Rasul, kepada orang tua, kepada manusia lain, kepada alam, kepada binatang, kepada setan pun kau boleh tak boleh menghina. Apa dia setan? Ya ada setan memang dia. Kau jangan maki kepada setan lah. Setan yang Allah jadikan untuk menggoda engkau. Dia goda, minta istiadah, minta lindung kepada Allah. Jangan kau maki-maki setan. Ya, setan goda engkau maki berdosa tak? Ya berdosa lah. Kenapa? Aku kata apa yang Allah suruh Allah goda kerana Allah. Yang ada istiazah kepada Allah.
menghina Allah Rasul, ini hati-hati. Istihza, menghina tu qad istahza alladziin ajad qad kul istahzi'u, mereka orang-orang munafik menghina Allah. Innallaha mukhrijun ma tahdarun, Allah sebetulnya akan apa yang kamu takutkan, orang-orang munafik. Wa sa'ata lakulanna inna ma kunna nahudu wa nal'ab, atau tanya orang-orang munafik, kenapa kau ajak Allah? Kami hanya main-main saja. Bukan, tak ada kalimat main untuk mengejek Allah, tak ada. Istihza, jangan main-main. Oh, ini Allah macam ni, jangan, hati-hati. Qulillah wa qulillah abayla bilang, apakah engkau dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasul tastahzi'un, engkau menghina, mempermainkan Allah? Jangan main-main. Hati-hati, karena sekarang ini banyak ini. Sekarang dunia liberal. Apa dunia liberal? Boleh bermain-main dengan, macam ada seorang PhD holder dalam tesis PhD dia di Indonesia, di sebuah IAIN Jakarta, dia dalam tesis dia tentang gender, kajian gender, equality gender, dan dia kata dalam tesisnya waktu dia kaji Quran, dia pakar tafsir, tapi dalam equality gender dia kata Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia hanya pakai huwa, tak pakai hiya. Huwa kan untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Kan Tuhan kan bukan laki, bukan perempuan, maka Tuhan harus adil. Kadang-kadang pakai laki, kadang-kadang pakai ini kan Allah huwa semua. Kata Tuhan tidak, sudah menghina Allah. Kalimat itu sudah menghina Allah. Hati-hati kita. Dan sekarang sangat banyak orang liberal menghina Allah. Sebetulnya secara hukum jatuh kafir. Jangan main-main. Jangan komen tentang Allah yang tak baik. Jangan komen tentang Nabi yang tak baik. Oh, itu kerja orang kafir, biarkan dia, bukan kita yang buat. Yang orientalis itu kerja dia. Tuh orientalis kata Nabi itu kan humanizer, tukang cari perempuan. Sampai Aisyah umur 9 tahun pun dia nak kawin. Itu kalimat dia, itu hak dia karena dia orang kafir. Jangan sampai orang Islam ikut-ikut kata engkau orang kita orang Muslim yang punya kewajiban menghormati Nabi. Jangan komen. Engkau harus lawan harusnya. Kalau tak dapat lawan, diam. Kalau boleh engkau lawan. Ternyata orang kafir. Karena kita seorang Muslim, wajib untuk berjihad. Kalau engkau lawan dia, kalau tak pandai melawan, engkau benci dia dalam hati. Paling tak engkau no comment. Kalau kau ikut malah menyebarkan pendapat dia, sedangkan engkau orang Muslim, hati-hati. Kalau ini sangat banyak kelompok intelektual, kelompok pemikir, kelompok NGO yang ditajuk oleh orang-orang Barat untuk mencakapkan apa kata orang Barat kepada Islam. Masuk dalam media, masuk buat pernyataan. Dan dia orang Islam. Pada orang kafir, terpulang kau lah. Kita boleh lawan, kita lawan, kita ajak dia dialog, kita ajak dia berfikir. Kalau tak dapat, kita diam saja. Karena kitalah yang menyuarakan suara orang kafir kepada umat Islam itu sendiri. Karena ada alasan kebebasan bersuara. Okey. Bebas betul, tapi kan ada hukum. Kita orang Muslim sudah jatuh kepada hukum hakam. Suara kau pun ada hukumnya. Suara ada hukum. Suara kau kata betul, ada hukumnya dapat pahala. Suara kata tak betul, hukum dapat dosa. Orang kafir memang dah berdosa masuk neraka. Jangan sama kita dengan mereka. Mereka mau berpendapat apapun tentang Tuhan, memang dia memang Allah tak anti Tuhan. Apalagi kalau dia anti Tuhan, ateis. Dan kebanyakan ini semua adalah kelompok ateis. Penjelasan itu orang-orang ateis semua. Karl Marx lah, misal Nietzsche lah, yang God is dead, Tuhan dah mati lah dia kata. Kita kata, oh Tuhan tu mati. Dia dah salah berdosa, Tuhan baru mati-mati. Membuat pernyataan tentang Tuhan, hati-hati. Jangan masuk bab ini dulu. Tentang Rasul, hati-hati, jangan masuk bab ini. Kita tak faham. Nabi itu suka perang. Siapa kata Nabi suka perang? Nabi tak suka perang, tapi karena dia diperangi orang, maka dia berperang.
Nabi tak suka perang. Karena Nabi didatangi musuh, maka dia akan berperang. Bukan kerana dia suka perang. Kalimat suka perang bahaya. Berarti Nabi punya hobi perang. Nabi perang banyak kali, betul. Tapi banyak kali perang bukan kerana dia suka perang, karena dia diserang. Kan beda. Kalau orang suka perang, tak diserang pun merangi orang. Mana ada bukti? Tengok. Menghina Nabi macam-macam hari ini. Ya, kalau anti hadis tu, bagaimana dia menghina Nabi? Nah, Nabi kata macam-macam lah. Kalau kita belajar sejarah Nabi, itu yang hari ini. Janganlah kita komen terhadap Allah dan Rasul, kita orang awam. Diam lebih baik. Itu pada Nabi. Nanti akan masuk ke itu. Sekarang sahabat pun sama. La tasubbu ashabi, jangan engkau hina sahabatku. Walladzi nafsi biyadi law anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda hadin wala nisfai. Kalau kamu membelanjakan harta kamu sebanyak emas gunung Uhud, siapa dah bagi? Siapa yang dah pernah belanja satu emas segunung Uhud? Ada tak? Kata Nabi, takkan pernah sampai macam sahabatku, walaupun setengahnya pun tak sampai. Tengok ini, hati-hati. Karena sekarang sudah banyak orang menghina sahabat. Siapa? Kumpulan Syiah, Rafidah. Banyak sekarang blog-blog yang menghina sahabat. Walaupun dia berdosa, memang ada sahabat. Sahabat tidak maksum. Sahabat tidak maksum. Ingat. Sahabat ada kesalahan, sahabat ada dosa, tetapi tak layak engkau menghina mereka. Kadang amal lebih tinggi daripada dosanya. Hati-hati. Menghina Muawiyah misalnya, Ali dan Muawiyah. Ali perang sama Muawiyah. Kita tahu perang, tapi kita tak boleh kata Ali menghina Ali, tak boleh menghina Muawiyah pun tak boleh juga. Karena sama-sama sahabat Nabi, sama-sama penulis wahyu lagi. Ali penulis wahyu, Muawiyah penulis wahyu. Itu mereka masing-masing Allah. Itu sikap kaum muslim. Ketemu. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Wa idza dzukirat an-nujum fa amsiku. Wa idza dzukira qadar fa amsiku. Hadis Nabi. Kalau disebutkan tentang sahabatku, tentang keburukan, tentang apa, amsiku, jangan bagi apa pun pernyataan tak baik. Kata Nabi, amsiku, pegang. Kau pegang, jangan komen. Kalaupun dia dosa, halallah kepada Allah. Hadis. Tengok. Muawiyah sahabat, banyak sahabat yang kita kata ini sahabat, waktu perang, waktu Utsman bin Affan dibunuh sesama Allah. Itu adalah sejarah yang telah berlalu. Allah yang tahu dengan kondisi mereka. Mereka pun bukan orang yang maksum. Kita pun tak kata mereka itu semuanya tak bersalah. Kalau bersalah itu pulang pada Allah. Terus sekarang banyak orang membaca sejarah-sejarah daripada orientalis. Kenapa? Penyakit orientalis, pada bicara Allah, bicara sahabat, dia akan komen di bawahnya macam-macam. Akan komen. Macam contoh saya kata, Hasan itu istrinya 200. Komen tak? Hasan, cucu Nabi, Hasan adalah Hasan Hussein. Hasan itu istrinya sampai 200 orang. Tetap 4 sampai 200. Apa komen? Jadi ayo apa komen? Jangan komen aja dia. Oh, jangan ke tukang kawin, jangan dia. Tapi memang sampai kenapa? Karena Allah jadikan dia pada masa waktu itu pemerintahan Yazid, di mana raja ini suka kawin. Kan raja suka kawin, maka setiap seorang raja ini, kalau sama raja suka perempuan yang dia suka, dia berkata Hasan, maka Hasan akan kawin dulu supaya tak kena zalim sama si raja tadi, untuk menolong perempuan. Itu tujuan dia. Walaupun sampai 200.
Dan siapa tanah cucu Nabi? Alhamdulillah. Jadi kawin dia pun ada maksud dan tujuan. Tapi kalau orang kata 200 sahaja tanpa penjelasan, oh macam-macam kata dia. Memanglah Islam ni agama tukang. Jadi hati-hati, karena ada sahabat macam-macam sahabat. Sahabat yang macam itu, ada sahabat Abu Zar mungkin misalnya yang dia sangat warak, tak nak kuasa juga ada. Allah jadikan model sahabat lengkap. Ya. Allah jadikan model sahabat itu lengkap. Yang kaya ada, yang miskin ada, yang ini semua ada kan? Supaya engkau menjaga iktibar. Ada contoh. Oh, contoh sahabat mungkin yang durhaka, Alqamah ada, orang tuanya ada contoh. Tapi supaya kau jangan jadi macam sahabat, walaupun itu hak dia dengan Allah. Udah dikira nujum, oh bintang, oh ini bintang ini, bintang ini, bintang kok sebut itu takdir Allah. Kalau bicara bintang itu takdir, kita kudrat Allah. Atau bicara tentang kadar, hebat lagi kadar ini apa yang Allah putuskan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa panas sangat? Kenapa ini? Oh, jangan cakap. Itu kuasa Allah. Allah telah tentukan dan jadikan. Macam kau, kenapa aku akan mengkau? Dulu kau tak. Sekarang banyak kan suami merasa menyesal kahwin sama isteri. Isteri menyesal kahwin sama suami. Kalau dah tua lain bentuk dah cari, waktu muda lain carinya. Kenapa aku kau sama kau? Kenapa? Udah kahwin, alhamdulillah lah kami. Kenapa jangan apa kenapa? Karena itu sudah takdir. Itu sudah takdir. Kok kenapa bukan ustaz? Aku kahwin pihak dulu. Aku dulu tak nak ustaz dulu yang tadi saya yang kaya. Karena konsep bukan konsep. Jangan kata why, kenapa? Untuk takdir Allah. Karena itu sudah Allah putus. Tidak ada penyesalan dalam takdir. Yang ada penyesalan dalam dosa. Takdir jangan disesalkan. Takdir itu keputusan Tuhan yang terbaik untuk engkau. Apapun Allah putuskan. Kenapa? Engkau harus amsiku pegang. Jangan bercakap masalah takdir. Sekarang menghina atau memaki orang tua. Minal kabair satmur rajul walidayhi. Rasulullah orang yang menghina atau memaki orang tuanya. Ya Rasulullah, bagaimana orang mungkin maki orang tuanya? Na'am yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu umma fa yasubbu ummahu. Kalau orang tu memaki atau menghina ayah orang lain, maka orang akan memaki ayahnya sendiri. Engkau maki maknya, dia akan maki mak engkau. Jadi berarti engkau memaki mak engkau sendiri dengan memaki mak orang lain. Tengok. Dan itu minal kabair, dosa besar. Sekarang mudah sangat. Anak itu mudah sangat maki-maki orang tua mak orang lain. Sedikit salah, yang salah dianya yang kena emaknya. Kan? Pakai yumada kan mak yang kena, bukan anak kena. Itu kan Islam Barat yang merusak kita sebetulnya. Perbuatan kawan kita yang kena orang, dan itu dalam Islam haram. Tolong ajar anak itu. Jangan sampai kau memaki orang tua orang lain. Karena berarti kau telah memaki orang tua sendiri. Hukumnya bukan tak baik, hukumnya haram. Yang keras sikit haram. Bukan kata tak baik nak, kurang masuk otak kalau tak baik. Karena waktu kau kata tak baik, di otak dia dengar, dia tengok si Shinchan lain ceritanya kan. Shinchan tu filem anak-anak orang Jepun yang kerjanya melawan orang tua tiap hari. Itu namanya Shinchan. Kalau Doraemon tukang khayal. Doraemon kan khayal aja. Dah tahun 2000 berapa terbang, dia kan khayalan aja yang ada. Itu tukang khayal. Itu perempuan khayal aja dia nih, si Doraemon, darah-darah beriman. Ganti Doraemon dengan darah beriman. Ya kita tahu kita. Ustaz tahu semua, ya harus tahu memang.
Kalau tak tahu, rusak anak kita buat mereka hari ini. Jadi kalau yang tak tahu, berarti tak tengok anaknya. Kalau tak tahu cerita macam itu, berarti dia tak pernah care dengan apa yang anak buat di rumahnya. Dan salah bagi saya. Karena anak engkau akan ikut apa yang dia tengok. Anak kau tengok sana kan, namanya Doraemon, yang nama itu, yang namanya sekarang film-film hantu, Harry Potter. Tanpa sadar. Karena kita kata, maka kenapa anak kita jadi rusak? Yang kita larang lain, yang dia tengok lain. Kita kata jangan buat, tapi dia tengok itu baik semua. Nampak film jadi bintang film lagi. Akhirnya mana dia ikut apa yang dia nampak. Yang dia dapat apa? Kekerasan, pembunuhan, penghinaan, makian. Tak ada yang baik dia tengok. Saya belum susah dapat cerita TV yang baik, anak soleh, tak ada ceritanya. Anak-anak yang nakal yang main ceritanya. Dapat film Bollywood, taunya nari-nyanyi. Kan kalau Bollywood nari sana, nyanyi sini. Di bawah pokok pun nari-nari di bawah pokok. Kadang-kadang baik film Chinese, kadang-kadang dia ada latihan, misalnya kungfu segala macam. Malah kadang-kadang untuk karakter baik film Chinese. Kadang-kadang. Kalau film Hindu macam itu, film India. Kalau film Melayu hasad dong. Tengok, kenapa? Kadang-kadang anak kita belajar, anak kita belajarnya bukan dengan maknya, bukan dengan ayahnya, bukan dengan TV hari ini belajarnya sebetulnya. Itu guru hari ini, guru paling moden hari ini. Menghina orang lain, sabar muslim fusuq wa qitalu kufrun. Menghina orang lain itu adalah perbuatan fasik. Engkau memaki orang lain fasik, memeranginya, perbuatan orang kafir. Tapi kalimat kufur ini kafir berarti dia perbuatan kafir. Gara-gara ayat di sini pun maka akhirnya muncul orang Khawarij salah paham. Waktu dia tengok Ali perang sama Muawiyah perang sama Ali, dia kata oh berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Lebih teruk lagi salah paham. Hadisnya betul, salah paham. Karena dia kata orang Islam tak boleh bunuh orang Islam. Kalau dia bunuh berarti dia jadi kafir. Dari sini wah kita lu kufrun, betul, tapi ini kafirnya bukan kafir arti kafir akidah, perbuatan orang kafir. Karena tak mungkin orang Muslim bagi orang Islam yang lain. Maka kenapa? Karena al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang berikan keselamatan kepada orang Islam yang lain, baik dengan tangannya maupun dengan perbuatan. Itulah muslim. Itulah muslim dalam akhlak, muslim dalam sikap, muslim dalam ucapan. Tapi ini banyak orang muslim dalam ibadah, tak muslim dalam, sayang kan? Padahal kemuliaan umat Islam di akhlaknya, di depan manusia yang lain. Ayo rajulan qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Hati-hati ini. Siapa yang kau kata orang itu kafir, kafir tak ada ilmu, tak ada apa, tak tahu kafir, tak boleh. Nanti itu akan kau kembali kepada kalimat kepada engkau sendiri. Hati-hati. Jangan mudah tuduh orang. Maka menghukum orang tu kafir, menghukum orang tu sesat, menghukum orang tu tak betul, itu bukan hukum orang awam. Orang awam tak boleh. Itu fatwa. Itu cuma adalah orang-orang yang paham. Itu fatwa tak sembarangan fatwa boleh buat. Itu dengan kajian, ada maklumat, ada bukti, jatuh hukum. Saja kau tengok kafir, tak boleh. Munafik, jangan. Tengok. Apalagi munafik, kita tak tahu. Nabi saja sekian banyak orang munafik zaman Nabi tak pernah hai munafik, tak ada kalimat itu. Ada tak munafik? Ada. Kenapa? Itu bukan hukum kita. Hati-hati boleh, fahzaru kata Quran. Hati-hati, tapi tak boleh menghukum. Ini adab. Sekarang kita mudah sangat. Ada
Ada orang bawa kenduri arwah. Oh, kata, itu kuburiun, ahli kubur. Ahli kubur lain, tidak orang lain. Jangan pernah menghina orang dengan hadis itu. Perbuatan itu betul Allah. Okey, apalagi hal yang berbeda pendapat, hal yang ada rujukan masing-masing, ada ulamanya masing-masing, serahkan sama Tuhan. Karena dia beramal dengan ilmu. Jangan tuduh orang, jangan label orang, jangan mudah sangat melabel orang tertentu. Karena kita dibuat dengan label masing-masing. Oh, dia Muslim ekstremis, ini Muslim fundamentalis, ini Muslim Muslim yang Muslim, titik, tak ada lain. Ya? Muslim satu kan? Islam satu, tak ada Islam dua. Dia mana? Oh, dia Islam A, Islam B, Islam C, labeling Islam. Dan itu strategi musuh. Itu strategi musuh menghancurkan umat Islam. Tolong tahu. Dan kita tak boleh ikut cara mereka. Mereka seperti kita, terserah mereka. Baca buku Muslim Moderate Network, itu bukunya Rand Corporation yang dibuat oleh think tanknya US, Bush waktu itu. Muslim Muslim Network, itu bukunya Rand Corporation. Kalau dalam internet Rand, REND Corporation, itu ada buku tentang Islam banyak. Memang buku sebagai rujukan barat untuk menghadapi umat Islam. Di buku itu dibuatlah ada Muslim, dibagi Islam hari ini Muslim tradisionalis, Muslim modernis, Muslim fundamentalis, dibuat macam tu, labeling macam-macam. Oh, siapa ciri-ciri yang fundamentalis? Ni. Siapa yang namanya moderate? Ni. Dibuat macam-macam. Itu memang cara mereka untuk memecah umat Islam. Kita tak payah ikut. Kita Muslim yang Muslim, titik. Tak payah pun pakai saya Muslim Syafi'i. Saya tak payah pakai pun, Muslim. Jadi walaupun Muslim mana, Muslim. Alhamdulillah, karena ini hari ini memang itu cara untuk merusak. Karena nanti dah nama ada labeling masing-masing, dia akan menghina label yang lain. Kita kumpulan apa? Kumpulan Islam. Mana? Nama tempat boleh. Al-Ghufran tak apa, At-Taqwa boleh, nama tempat. Bukan status terhadap keimanan. Orang dulu mana? Muslim Basrah, Muslim Kufah, masyarakat Madinah. Ada tak apa tempat. Masyarakat dia, masyarakat daripada Baghdad, Syam, orang Syam. Okey, tempat. Tapi tak ada orang merasa orang lebih baik daripada orang Madinah. Tak ada. Semua amal masing. Label muhajirin, kerja orang hijrah, ansor, orang menolong, sama. Tapi tak ada merasa lebih hebat. Itu konsep itu. Karena ini dibuat sebetulnya. Mudah sangat itu menuduh orang kafir, munafik, macam-macam. Padahal layur marjum mirajul bifikir, tak ada orang yang mengatakan kepada orang lain fasik atau mengatakan dia kafir illa irtad dan alaih illam yakun sahibuka dzalik. Kalau memang orang tu tak kafir, orang tak munafik, akan kau kembali jadi macam itu nanti. Tolong hati-hati. Balik kepada engkau. Tuduhan kepada orang yang dia tak buat apa dengan apa engkau tuduhkan, itu akan balik kepada engkau yang tertuduh. Banyak tak tengok hari contohnya? Banyak kan? Banyak. Dulu katanya kau ini gara-gara politik. Akhirnya sekarang dia pun macam hadis. Ini hadis. Engkau tuduh orang lain dengan tuduhan yang tak ada pada dia, maka itu akan kembali kepada diri engkau sendiri. Itu di dunianya, di akhirat. Di dunianya kembali kepada engkau. Di akhiratnya tetap dosa. Tengok. Jangan label orang macam-macam. Label Fir'aun lah, label Abraham. Nanti kau jadi Islam. Waktu si Fir'aun itu, mana namanya bukan Fir'aun, namanya siapa? Ahmad, saya tak kata dia Ahmad, tak apa namanya.
Tak payah label. Kalau kau tak suka, okey, jangan label masing, jangan macam-macam kau label. Itu yang kadang-kadang hati. Ini hadis Bukhari, sahih. Ya. Maka kadang-kadang ini perbuatan yang dituduhkan sana dapat dia hari ini kadang-kadang suatu orang. Sudah paham tak pasal terangkan, dah paham tu. La tasubul amwat, orang mati pun tak boleh kau hina macam-macam. Ni hati-hati ni. Jangan kau maki orang dah mati. Itu memang yang dulu hidup macam ni. Kenapa kau cerita lagi dah mati dia? Udahlah, alhamdulillah Allah tak panggil dia. Oh, yang mati pun tak boleh kau hina, tak boleh kau caci maki, tak boleh kau maki-maki yang mati. Fainamkan apa ila ma qaddam, mereka telah berlalu dah. No comment. Kalau dah mati apa? Allah maghfir lahu. Sudah selesai, Allah ampunkan dosa. Bukan kau ceritakan dosa-dosanya lagi. Allah supaya ampunkan dosanya. Jangan sampai, kenapa? Karena itu akan kenapa akan membuat keluarganya akan susah. Fatu'dul ahya, akan menyakitkan keluarga yang masih hidup. Dulu lah memang dia teruk sangat dia. Anaknya ada, istrinya ada. Dengar sempat anaknya dengar apa kata engkau tu, apa kata anaknya nanti. Tengok bagaimana Islam menjaga. Yang udah meninggal, udahlah. Apa kewajiban untuk orang meninggal? Udah, doakan, urus mayatnya, doakan, selesai. Kadang-kadang dulu, contohlah dia dulu banyak macam-macam, tobat akhirnya meninggal sekarang. Tapi cerita bukan cerita tobat, cerita dulunya kacau lah. Udah meninggal, udahlah. Memang dulu tu banyak maksiatnya, hak dia dengan Allah. Belum tu kita macam dia boleh bertobat. Kadang orang ingat bukan tobat, ingat penyakit kita ni. Yang kita ingat apa? Yang buruk, bukan yang baik. Padahal kita harusnya satu muslim, menutup aib orang Sekarang kita malah buka. Lebih teruk lagi, buat filem lagi. Kacau lagi lah. Lebih teruk lagi, dibuatlah filem tentang dia. Bagaimana buruknya dulu gini. Tengok. Apa itu Islam? Tak, saya kata. Kalau kau buat filem yang baik buat, jangan yang buruk. Untuk contoh teladan. Yang buruk jangan dibuat nampakkan. Karena itu masalah ilmu itu pendidikan. Salah mendidik bahaya. Kan banyak tokoh-tokoh difilmkan hari ini, buat novelnya, buat segala macam. Yang itu seorang lain, ceritalah semuanya. Sama macam kau dulu kan, misalnya. Sekarang pakai tudung, alhamdulillah. Tapi masih gambar-gambar di belakang jahiliyah tu, kau letak di rumah kau, bangga pula kau dengan gambar-gambar jahil. Tak anak kau boleh puji, boleh, tak salah. Alhamdulillah dia dah bertobat, dia baik. Tapi jangan komen yang tak baik. Karena ini untuk mendidik masyarakat. Masyarakat yang ada tu hanya otak kita, otak baik, bukan otak buruk yang ada. Itu Islam. Jangan sampai otak buruk masuk dalam ilmu. Jangan baik, khabar buruk masuk dalam otak kita. Ada khabar baik. Karena itu akan merubah karakter manusia. Kenapa la tasubul amwat, fatu'dul ahya. La tasubul dahra, jangan engkau hina maki-maki dahar. Dahar itu adalah waktu atau dalam masa suatu yang Allah jadikan panas sangat. Contoh itu. Apa Tuhan ni buat panas sangat? Hati-hati engkau. La tasubud dahra. Tengok, fa innallahu wad-dahru, karena Allah menjadikan semuanya. Banyak tak ni? La tasubud dik, jangan engkau hina maki ayam. Apa ayam ni pagi-pagi dah berkokok.
Jangan kau maki ayam, kata hadis. Karena dia membangunkan orang akan sembahyang subuh. Kau tak sembahyang, jangan marah-marah engkau. Dan kiaskan kepada yang lain semuanya. Tengok. Jangan kau marah-marah. Karena itu Allah jadikan takdir. Jadi ada apa? Kalau kau nak baik, doa sama Allah, minta istiadah dengan Allah, minta perlindungan daripada Allah. Ini kenapa mak pagi-pagi ni ayam berkokok ya? Betul siang sikit ayam tu. Ayam dah siang sikit tak kokok, dia tengok langsung jalan dia. Ini hadis sahih. Ini jangankan sekarang dahru, jangankan ayam kokok sekarang orang Muslim, azan pun dia marah-marah sekarang. Tengok sekarang ada orang Islam sekarang ni, azan pun dia marah-marah. Apa ni azan masjid ni? Padahal Islam kata apalagi azan, ayam pun tak jangan kata macam-macam. Oh, malam-malam ada anjing, suara keras, alhamdulillah tengah malam aku boleh tahajud. Jangan marah-marah lah. Anjing tengah malam, ayam pagi-pagi. Berarti kalau anjing tengah malam, berarti Allah nyuruh kau supaya bangun tahajud. Kalau pagi subuh-subuh, ayah kau sembahyang subuh. Ada kan? Daripada Allah turun langsung malaikat datang jauh nyawa kan bahaya. Kata Allah, kau ni diam tak subuh-subuh, aku cabut nyawa lah, selesai nanya. Allah bagi peringatan dengan alam, peringatan dengan binatang, peringatan segala macam. Dan itu kuasa Allah. Dan sekarang ni banyak kupu-kupu. Di mana-mana kupu. Hampir dia mesti banyak kupu-kupu semua. Allah, tanda alam bukan mustahil, itu hak Allah. Jangan kau kata ini kupu-kupu tak nak mengkau, dia datang Allah suruh dia ke situ. Macam tadi anjing segala macam. Ya udah. Tengok macam pernah terjadi ini, cara antara tak boleh menghina. Ini cerita Nabi Isa AS dengan pengikutnya jalan kepada satu jalan, ada anjing bangkai anjing. Kata, apa nyanyi? Dia kata, jangan kau tengok bangkainya, tengok dia makhluk Allah, jangan kau hina. Tengok giginya putih sangat. Sampai tingkat macam tu, rata subuh. Jangan engkau maki. Allah tentukan, Allah takdirkan. Kalau kau maki, masuk malaikat repot tak? Udah ada larangan. Kalau kau maki, masuk repot. Ini tak subur darah, ini paling banyak darahnya. Kadang-kadang Malaysia boleh panas nih. Jam lagi, jam, alhamdulillah ya. Jam, jangan dimaki jam. Kenapa jam? Alhamdulillah. Suruh aku baca Quran, suruh istighfar, suruh baca selawat, suruh berzikir. Alhamdulillah, boleh aku berzikir 1000 kali. Hati-hati, ni banyak kes ni. Apa yang naik kereta tu, nak balik raya, siap-siap. Kalau nak balik raya nanti letak stiker ni. Maka nanti kita lepas ni buat stiker lah, tak sebut dahra, letak semua stiker. Jangan kau maki-maki, Allah jadikan apa pun juga. Pilih jari ya. Letak stiker. Apa yang terjadi? Allah. La tasubur rih, jangan maki angin. Angin terlalu kena. Fa idza ra'aitum ma tukrihuna faqalu, kalau kau tengok apa yang kau tak suka, ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Tuhan, aku minta kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, kebaikan apa yang dibawa oleh angin, wa khaira ma umirta bihi, dan kebaikan apa yang kau perintahkan kepada angin tadi,
Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung pada kejahatan angin ini, kejahatan apa yang dibawanya dan apa yang tak pada perintah engkau. Itu doa. Apa angin di siang-siang? Ya, alhamdulillah angin siang-siang. Kalau angin malam, alhamdulillah. Jangan kau. Rih pun tak boleh. Apa tadi, binatang pun tak boleh. Dahar tak boleh. Karena semua telah terjadi. Itu takdir Allah. Semua telah, jangan komen. Pasti ada kebaikan yang kau tidak pernah tahu. Maka kita minta, ya Allah, berikan angin untuk kebaikan kepada aku. Itu aja minta kita. Karena yang tentukan Allah, bukan angin. Doakan. Panas sangat, ya Allah, jadikan panas baik untuk aku. Tak tahu kita apa. Mungkin gara-gara panas penyakit kau hilang. Kita tak tahu apa kebaikan panas, tak tahu apa kebaikan hujan. Kita hanya pandang dengan mata kita, bukan dengan ilmu Allah. Itulah yang terjadi. Macam sekarang Indonesia, gempa sana, gempa sana. Allah ingin rubah alam, bisa jadi untuk kebaikan. Karena kita harus yakin, itu yang al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman kepada qada dan qadar. La tasubulhuma. Dia tu, jangan engkau maki-maki penyakit. Ada tak ni? Banyak tak? Jangan kau maki penyakit. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena penyakit itu akan menghilangkan kesalahan dosa anak manusia. Kama yudhibul kir habasul hadid, bagaimana hilangnya kal daripada besi yang dipanaskan. Aku dah tua macam ni, kena pula sakit. Dah tua nak ngaji macam ni, sakit kaki pula. Masjid tak punya lift pula. Jangan engkau hina maki-maki penyakit engkau. Siapa yang buat penyakit? Tengok. Minta, ya Allah, ini penyakit daripada engkau, ya Allah. Sembuhkan aku, ya Allah, engkau maha penyembuh. Selesai. Ini letak ni, tua-tua perlu ni. Sedang enak-enak jalan, sakit pula kulit. Ini dia huma, demam padahal. Hanya demam, tak boleh hukum maki. Apa lagi lain? Demam, panas. Maka kalau ada sakit, alhamdulillah. Supaya apa? Penyakit itu dapat mengampunkan dosa. Penyakit dapat menambah pahala. Dia dapat menaikkan derajat. Ada sebuah mengatakan, ada hamba Allah sayang sama dia. Dia akan meninggal dunia, tapi masih ada dosanya. Kalau dia meninggal waktu itu, dia masuk neraka. Maka Allah ingin sayang dia, Allah bagi dia penyakit sebelum dia meninggal. Maka dengan dia sakit tadi, maka hilanglah dosanya. Makin dia meninggal masuk surga. Maka bersyukur tak? Kau tengok, ini cara melihat penyakit. Ya alhamdulillah, Allah bagus sakit tua-tua, alhamdulillah. Daripada tak sakit tua-tua kan bahaya pula nanti. Sempat tak sakit tak ke mana kau jalan. Dengan sakit tu jalannya hanya pelan-pelan je lah. Dekat rumah masjid aja, alhamdulillah. Kalau tak sakit, keliling dunia. Dia bersyukur. Nanti jadi macam Fir'aun mutakhir. Fir'aun tak pernah sakit 400 tahun. Fir'aun tak pernah sakit 400 tahun. Pernah ada cerita, ada perempuan, Nabi akan kawin sama dia. Tapi sebaik Nabi dengar, dia tak pernah sakit ya Rasulullah. Tak jadi kawin. Karena tak pernah sakit. Kenapa? Nabi takut nanti orang tak bersyukur. Karena tak pernah sakit. Jadi sakit itu adalah suatu cara Allah untuk buat kita dekat sama dia. Cara Allah untuk dekat sama dia.
engkau diberi sehat tak dekat-dekat. Bagi engkau sehat badan tak dekat-dekat. Saya tambah lari keluar masjid. Kalau sakit, jadi mana kata Allah? Orang ni kalau aku bagi sehat, tak kemana dia pergi, tak pernah ingat aku. Kalau aku bagi dia sakit, biasanya tak akan ingat aku, berdoa sama aku. Mana lebih baik? Maka la tasubulhum. Kenapa kalau di sini? Jangan engkau hina, caci maki penyakit engkau. Terima dengan sabar. Tapi bukan berarti tak berikhtiar untuk berobat. Hati-hati. Berobat tu wajib. Menerima iman. Tengok. Jangan sampai salah memahami kalimat. Oh, itu kata Ustaz, terima je lah, tak payahlah, tak boleh berbiasa aku sakit. Salah. Berdosa. Yang tak boleh kau caci maki penyakit. Berobat wajib. Jangan salah paham. Kalau kau berobat juga tapi maki-maki juga, namanya engkau dapat pahala obat tapi engkau dapat dosa maki-maki. Ya. Engkau berobat tu ikhtiar. Berobat tu perintah Allah. Li kulli da'in dawaun tadahu, kata Allah dalam hadis. Bahwasanya semua obat penyakit ada obatnya, maka berobatlah engkau. Itu perintah Allah. Maka kita berobat itu adalah ikhtiar, berarti perintah Tuhan, dapat pahala. Ingat, berobat dapat pahala. Tapi waktu kau komplain dengan penyakit, dapat dosa. Maka jangan sampai kau dapat pahala berobat tapi dapat dosa komplain. Maka penyakit harus dapat dua dosa. Sabar dengan penyakit, tak kau komplain dengan penyakit, tapi dapat pahala. Kalau kau sabar dengan penyakit, tak komplain Tuhan, dapat pahala sabar. Engkau ikhtiar, dapat pahala ikhtiar, dapat dua pahala. Kalau kau tak sabar dan ikhtiar, dapat pahala ikhtiar, dapat dosa tak sabar. Kalau engkau dah tak sabar, tak ikhtiar, dapat dua dosa. Udah marah-marah penyakit, tak pernah juga berobat, dapat dua dosa. Lebih baik dapat dua pahala. Sabar, penyakit kita sabar, terima dengan ridha, tapi kita ikhtiar cari obat, dapat dua pahala. Karena banyak orang salah paham dengan kalimat macam ini. Tak apa kan kata Ustaz, penyakit tu mencuci dosa. Tak lah, aku terima aja biar dosa aku habis tu. Tak, dia tawakal sama Tuhan. Tak, pernah suatu hari Nabi Musa sakit, suruh orang berobat, orang Bani Israel. Kata Musa, tak payahlah, aku tunggu Tuhan. Kalau Tuhan tak sembuh, tak sembuh. Allah turunkan wahyu kepada Musa. Hai Musa, aku yang menurunkan penyakit dan aku yang menurunkan obat. Cari obat. Aku yang menurunkan penyakit dan aku yang menurunkan obat. Maka engkau cari obat. Jangan kau tunggu takdir aku. Cari. Tengok. Kenapa baru paham gitu? Karena kita salah memahami. Satu, cari obat banyak tapi komplain juga. Salah. Ini aku pernah cari obat tak sembuh-sembuh juga, apa Tuhan ini? Jangan marah sama Tuhan. Tuhan buat kau banyak cari obat, banyak pahala. Satu obat tak sembuh, obat sana tak sembuh, obat sana tak, berarti memperbanyak pahala cari obat. Cari ikhtiar. Tapi jangan sambil apa Tuhan ni penat, aku tak tahu aku ya. Allah tahu. La tasubul huma. Jangan salah memahami. Karena hari ini perlu dia faham betul. Aku dah ada ibadah, ini tiba-tiba kaki sakit pula ni, itu mana Tuhan ni. Alhamdulillah. Tambah sakit tambah banyak pahala. Engkau naik tangga tak sakit, naik tangga dengan sakit, mana banyak pahala? Mana banyak pahala. Allah tahu engkau ni tak pahala yang banyak. Kalau Allah buat engkau sihat-sihat, enak-enak datang ke ngaji, pahalanya kurang banyak. Kalau tak pahala banyak, harus sakit-sakit sikit. Ya, alhamdulillah. Karena engkau ingin pahala dapat surga paling tinggi. Tak surga paling tinggi. Kalau engkau buat sembahyang biasa dengan kaki sehat,
Tak dapat-dapat, pahala itu kurang. Kalau dengan sembahyang banyak kaki sakit, pahalanya, maka alhamdulillah, syukur tak? Enak hati manusia, tak ada stres kan? Okay, jangan lagi sakit. La tasubur syaitan. Tengok. Jangan kau nanti maki setan. Tapi wa ta'awwazu billahi min syarrihi, hanya engkau harus berlindung kepada Allah daripada segala kejahatannya. Tengok. Apa setan? Memang setan lah kok. Memang setan lah dia. Yang aku istighfar, astagfirullah ya Allah, lindungi aku, a'udzu minasyaitonir rajim. Karena Allah memang jadikan setan untuk menggoda. Kalau setan tak menggoda, tak nak ikut kerja dia, memang Allah jadikan untuk engkau. Allah jadikan engkau untuk minta kepada Allah. Yang kau tak boleh, engkau ikut setan. Yang tak boleh, engkau cari pelindung bukan Allah. Maka bersyukur tak ada setan. Saya nak tanya, bersyukur tak ada setan? Bersyukur, kerana dengan setan banyak pahala. Tambah ada godaan, tambah banyak pahala. Kalau saya tanya, orang puasa di masjid duduk 24 jam, orang puasa di pasar, mana banyak pahala? Kenapa? Banyak godaan. Masjid tak ada, tidur pun kosong. Tengok. Jadi setan itu adalah peluang berpahala. Kalau engkau tak ikut dia, yang salah kalau engkau ikut dia jadi dosa. Itu yang kalau kata Patah Harapan, al-adu akil khairum minas sodik al-jahil. Musuh yang berakal itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Betul tak? Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kenapa? Kalau musuh tu berakal, kau cari cara macam mana mengalahkan musuh, pakai akal juga. Kalau kawan yang bodoh, kau tambah jadi bodoh lagi. Al-adu wa akil khairan minas sadiq al-jahil. Itu pepatah bahasa Arab. Jadi ada musuh setan, alhamdulillah. Tahu cerangan setan, kita tahu strategi menghadapi setan. Maka harus tahu setan memang, know your enemy. Harus tahu strategi setan. Kalau tak, engkau dimakan setan. Maka saya kata, mana banyak setan di depan masjid, di depan Bukit Bintang, mana banyak setan? Tak payah di sana, tak payah masuk bintang, ada setan semua orang dalam itu. Lepas masjid lebih banyak setan, kenapa? Tunggu orang keluar masjid untuk goda orang dalam masjid. Yang depan pub tak payah, dah masuk di setan semua dah. Iya, buktinya juga. Buktinya parking depan kalau orang ada buat maksiat misalnya, buat parking depan blok parking dia, okey, no problem. Tenang, dia tak apa. Kalau orang sembahyang di kena parking, kena blok parking, mau masuk marah langsung. Apa ni? Tengok. Setan lebih siap di sini daripada sana. Dia standby di mana? Di depan masjid. Yang sana tak payah standby lagi, dah memang setan semua masuk. Setan. Yonas, nak tersebut setan, udah. Maka istiadah kepada Allah. Okey, ni dah pukul 10 tengok. Nanti kita besok tahu tikit apa. Ini min ghayyara akau bidam bin qattaba minhu lam yamut hatta ya'maluhu. Ni hati-hati lagi. Man ghayyara akau, siapa yang mencela saudara yang sudah taubat daripada dosa dengan dosa, dia tidak akan mati sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Hati-hati. Dulu dia mungkin samsen, dulu dia banyak maksiat, waktu dia dah taubat. Jangan kau celah lagi dengan kau dulu macam mana. Jangan, kata alhamdulillah. Ini kan penyakit orang Melayu. Laki orang Melayu itu yang diingat bukan yang baik, ingat yang jangan. Yang ayat jangan kau cela dia. Alhamdulillah.
Ini ada tu saya ada cari satu. Ini lagi nih. Awasani kalau yang akan takwa in umaru khairaka, kalau ada orang membuat engkau malu, kata orang Nabi, bisa ini ya'lamu, dengan apa yang dia tahu terhadap engkau, fala tu'ayyiru bisanfi, jangan engkau malukan dia dengan apa yang engkau tahu lagi. Orang buat malu engkau, oh kau ni gini dia tahu memang itu tak betul, engkau buat itu, udah engkau diam aja, jangan kau balas, oh kau pun macamnya, bilang kau nanti lah. Kenapa? Alaihi bahwa balu alaihi wa ajrulaka. Soal dosa, dia berdosa, kau jangan jawab tambah dosa lagi. Dia menghina engkau, dia berdosa, engkau jangan tambah dosa. La tasubbanna syai'an. Maka akhirnya orang awal ini tak pernah maki lagi selain itu. Tengok. Atau orang, oh kau macam ni, kau macam ni. Sabar, memang betul pun katanya, betul kan katanya. Tapi jangan engkau tahu dia pun tak betul, jangan kau lawan dia. Kan sebenarnya itu mudah aja. Kalau ada orang menghina kita, kalau orang mengejek kita, kita dapat pahala tanpa kerja. Dapat pahala tanpa beramal. Senang tak? Nak tak? Kalau kau kerja tak banyak pahala kau dapat capai, maka Allah akan banyak hina kau supaya dapat banyak pahala. Kalau macam Imam Nawawi lebih hebat lagi. Kalau dia dengar orang menghina dia langsung ke pasar, dia beli barang, dia bagi hadiah orang tadi. Kenapa? Engkau tak bagi aku pahala, bagi aku hadiah lagi lah. Engkau menghina aku dan aku dapat pahala, maka aku untuk bersyukur dapat pahala tadi, aku bagi kau hadiah gitu. Jadi Imam Nawawi itu memberikan hadiah pada orang yang menghina dia. Boleh buat macam tu? Itu orang muslim. Jadi ini bagaimana kita membalas malu orang lain. Ini juga kata Nabi, ya Rasulullah, inna rajulkan man qaumi yasubbuni, ya Rasulullah, ada kaumku tu memaki aku, orang tu lebih bawah derajat daripada aku. Hal alayya min ba'sin, apa aku boleh mengalahkan dia? Aku balas lagi. Kata Nabi, al-mustabamani syaitanani yata'awayani. Kalau kau balas lagi, kau sama dua setan yang saling berkuara keras sampai kacau. Kalau kau balas dia, kau jadi setan juga. Dia udah setan, kau jadi setan. Tak payah kau balas, biarkan jadi setan, asal kau tak jadi setan. Ini tolong, karena ini banyak ini. Panas Ustaz, panas lah. Kan hati panas. Boleh tak? Boleh lawan? Boleh, tapi rugi. Kenapa rugi? Waktu dia marah sama kita dapat udah depan dua pahala depan kita ni. Dah. Waktu kita balik marah kita, ini lepas. Ya? Orang kafir. Walaupun orang kafir, kita dapat pahala. Kecuali kalau maki agama kita. Lain kes, agama lain. Ini masalah individu. Kalau agama lain kes. Kita wajib balas agama dengan pemahaman yang betul, pemahaman yang. Tapi kalau individu, kita dapat pahala. Walaupun yang maki kita orang kafir. Kenapa susah? Karena kita emosi. Tapi kalau tengok, itu bagi saya. Kalau maka Nabi tidak pernah marah kalau dia maki sama orang kafir secara individu. Tapi Nabi akan marah kalau dihina agama. Kita terbalik. Kalau individu kita marah, lawan. Kalau agama, diam. Sekarang terbalik gitu. Kena berapa hal bagi saya tentang maki ini sangat penting. Bagaimana kita bersikap dengan maki orang lain sebetulnya. Tapi kita jangan ya. Kata ada. Okey, jadi ini beberapa hal supaya kita faham tentang sikap kita. Jangan sampai memaki orang, menghina orang. Kenapa? Kalau orang hina, katalah aku dapat alhamdulillah.
Kalau ada marah-marah suami, aku dapat. Suami marah-marah, istri marah-marah, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Dapat pahala free. Dapat pahala. Kalaupun ya Allah jauhkan aku daripada tuduhan dia. Kalau dia tuduh kita macam-macam, ya Allah jauhkan aku daripada tuduhan dia, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang engkau minta dekat nama Allah, tapi banyak engkau tak cukup amal, Allah bagi amal orang lain untuk engkau, alhamdulillah. Jangan kau balik dia, malah amal kau untuk dia, kita rugi. Itu namanya muflis. Muflis itu adalah orang yang beramal tapi kan dia mencela segala macam, habis amal semua untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fa'al ilmina yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa laka haqqa ittiba'ah wa al batila batil tinabah subhanaka wa bihamdika anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.